Halo semuanya, salam kinyis-kinyis. Ketemu lagi denganku di channel Rebecca Natalia. Apa kabar semua yang lagi nonton? Semoga baik ya. Terima kasih yang udah klik channel ini. Aku mau kasih selamat dulu bagi moms and dad nih yang mau jadi orang tua baru, mau nunggu kelahiran anaknya. Mapsnya nih mungkin lagi hamil ya, yang lagi nonton. Di sini aku mau kasih tahu tips untuk mengurangi mual saat hamil, terutama di trimester awal untuk calon moms. Nah, seperti video aku sebelumnya itu ada mitos dan fakta, di sini nyambungnya nih. Nah, mungkin ada yang biasanya mual-mual gitu ya di trimester awal. Aku mau kasih 10 tips pilihan yang mungkin bisa diterapkan untuk moms mengurangi mual dan lebih nyaman saat hamil. Oke, yang belum subscribe channel ini, aku tunggu untuk subscribe dulu. Mual saat hamil itu sangat normal ya bagi ibu yang di trimester awal. Biasanya itu dari awal kehamilan tahunnya sampai 12 minggu tuh gejala mualnya itu paling berasa, bisa hampir tiap hari atau bisa sehari sampai 3 kali gitu. Nah, ini juga disebut morning sickness. Walaupun disebut morning sickness yang biasanya terjadi di pagi hari mualnya, ada juga yang mengalaminya di siang ataupun malam hari. Kayak aku nih, kemarin trimester awal itu malah aku tuh mualnya biasanya habis maghrib kayak gitu ya, pada malam hari. Jadi dibuat terlentang, pas mau tidur itu malah mual gitu rasanya. Nah, ini diakibatkan karena perubahan hormon yang terjadi, yang tadinya belum ada janinnya, mulai hamil ada janinnya. Itu ada perubahan hormon yang bisa berpengaruh pada pencernaan nih. Jadi masalah pencernaan, asam lambungnya lebih sensitif, terus ada indera penciuman kita sama rasa kita tuh jadi lebih sensitif kayak gitu kan. Jadinya cium bau tertentu atau rasa tertentu tuh lebih mual kayak gitu. Nah, di sini aku mau kasih tips yang mungkin bisa jadi pilihan dari moms nih yang di awal kehamilan untuk mengurangi mual. Aku dapat dari juga artikel-artikel kesehatan yang aku baca ya. Oke, tips pertama nih. Biasanya morning sickness di pagi hari itu, bangun tidur tuh ada orang yang mual-mual. Nah, itu biasanya karena selain perubahan hormon, perut dia tuh kosong. Nah, jadi aku saranin kalau pagi hari itu kalian tuh harus udah sedia air putih di samping tempat tidur. Cukup dingin lah ya, atau suhu ruangan gitu, tapi nggak usah air es juga gitu, nanti perutnya takut kram atau gimana. Nah, setelah minum air suhu ruangan atau yang cukup dingin itu, kalian tuh langsung ganjel makan tuh cracker atau biskuit. Aku saranin sih jangan yang ada krimnya ya, karena ada krimnya kalau aku pas makan sendiri itu malah jadi tambah enek kayak gitu ya, kalau misalnya lagi mual terus ada krimnya. Nah, jadi cracker atau biskuit yang tanpa krim ya, itu kan ada lah ya banyak pilihannya, rasa keju atau yang apa sih kayak merek Malkis gitu, ataupun sereal Honey Star tanpa susu gitu ya, diganjel sedikit-sedikit. Nah, yang penting tuh perut jangan sampai kosong karena itu bisa bikin mual. Mungkin karena ada asam lambung atau gas lambungnya gitu ya, naik kayak gitu ya, karena nggak ada isi di pencernaannya. Terus kalau ibu yang hamil itu juga nggak boleh dehidrasi, jadi kalian harus sering-sering minum juga nih, minum air putih ya, jangan minum manis yang lain ya. Minum air putih, yang aku saranin juga itu air suhu ruangan atau yang cukup dingin lah ya. Mungkin kalau yang sangat-sangat enak tuh bisa dikasih es sedikit gitu. Kayak temen aku tuh pengalaman, dia itu kalau mual diminumin air dingin itu sering mualnya itu berkurang banget, bahkan hilang kayak gitu ya. Sering minum, nggak boleh dehidrasi gitu. Juga tadi kan perut nggak boleh kosong kalau misalnya nggak mau mual. Nah, ini juga ibu hamil awal-awal perut tuh nggak boleh kekenyangan nih. Aku juga kurang tahu kenapa ya, tapi aku rasain sendiri kalau perutnya kekenyangan, maksudnya makan berat seperti sebelum hamil gitu, malah enek gitu loh, kayak mau keluar lagi gitu loh makanannya. Jadi kalau ibu hamil lagi mual gitu, makan diisi sedikit-sedikit, tiap 1 jam gitu makan nggak apa-apa. Misalnya lagi enek ya, makan bubur setengah porsi aja atau bakso setengah porsi gitu, nanti lanjut makan lagi, karena memang ibu hamil itu cepet lapar tapi juga sebenarnya tuh cepet kenyang gitu.
mungkin kalau kekenyangan juga di perut rasanya nggak enak ya, jadi itu bisa bikin gampang mual. Kemudian kalau udah lagi gejala mual kayak gitu, kadang muncul timbul gitu, nggak boleh makan pedas dulu nih, karena bisa mengiritasi lambung juga ya, karena perutnya lagi sensitif kan gejala mual. Selain nggak boleh makan pedas tuh, hindari dulu yang bersantan, berlemak, atau kayak gorengan kayak gitu, karena itu bakal buat kamu tuh tambah enek ataupun yang rasanya asem gitu. Kayak aku kan dulu kan suka banget tuh buah asem sebelum hamil tuh, kayak misalnya makan stroberi, makan jeruk kayak gitu kan, biasa ngemil, terus minum jus jambu gitu kan ada asem. Pas trimester awal aku makan itu kok perutnya jadi nggak enak gitu kan, jadi aku tuh kurangin dulu yang buah yang asem-asem, lebih gampang mual nanti setelah makan. Mungkin pas makannya tuh enak ya, tapi kalau udah selesai dalam beberapa jam lah, 1-2 jam itu pasti udah rasanya enak lagi gitu muncul. Selanjutnya yang kelima, jangan mengkonsumsi yang mengandung kafein dulu ataupun rasa yang terlalu tajam ya, seperti tadi ada santan ataupun yang keripik ada micinnya gitu ya. Itu nanti pas makannya enak, tapi selang beberapa lama nanti tuh mual juga loh. Udah aku rasain juga di lidah juga nggak enak gitu, karena mungkin terlalu tajam ya. Jadi dihilangkan dulu lah kebiasaan ngemil micin asin gitu yang gurih-gurih ya, bahkan sampai seblak kayak gitu ya. Dan juga jangan minum yang berkafein dulu lah, misalnya kopi gitu boleh minum kalau udah nggak ada gejala mual gitu ya, tapi dibatasin juga gitu, seperti videoku yang sebelumnya itu yang mitos dan fakta. Nah, sebaiknya makan yang rendah lemak tapi tinggi protein, kayak daging ikan, kemudian daging ayam kayak gitu, tapi jangan yang digoreng direndam minyak banget yang ada tepungnya ya gitu ya. Yang aman-aman aja lah, yang digoreng yang tanpa tepung gitu lebih baik lah ya, yang rasanya nggak tajam-tajam dulu gitu untuk mengurangi mual. Selanjutnya nih yang keenam juga hindari pemicu mual. Kan ada tuh mams itu yang tertentu, misalnya nyium bau apa ya, bau parfum yang biasanya enak nih jadi enak, itu berarti jangan dipakai dulu. Terus lagi mual tiba-tiba nonton yang tentang pembunuhan atau horor tuh jangan dulu juga, nanti enak. Terus hindari misalnya ada yang sensitif bau bakso, ya jangan sampai beli bakso dulu gitu. Pokoknya hindari pemicu mual itu, ataupun pemandangan yang membuat mual juga ya, itu bisa dihindari. Kemudian nah kalau masih mual juga nih, ada yang menyarankan minum air putih itu yang cukup dingin ditetesin lemon. Tetesin lemon, walaupun lemon itu rasanya asem di mulut, tapi dia itu basah atau aman di lambung. Tapi lemonnya juga jangan banyak-banyak, sedikit aja untuk perasa aja gitu. Ataupun juga bisa minum air jahe, ya jahe yang hangat, karena katanya sih untuk jahe itu bisa mengurangi rasa mual. Nah kalau misalnya nggak suka minum air jahe, tips selanjutnya nih, kalian bisa makan permen jahe. Kalau nggak suka permen jahe, makan permen mint, itu juga bisa mengurangi mual. Mual itu kan juga bisa pas mabok perjalanan juga ya. Nah itu kan kita makan permen mint atau jahe gitu bisa hilang, berkurang juga itulah ya mualnya. Selanjutnya yang ke-9, kalian juga jangan terlalu capek. Kalau udah rasanya mau mual gitu ya, ada tanda-tanda mual, jangan stres, jangan capek, langsung istirahat aja. Terus pakai bantalnya aku saranin juga yang lebih tinggi dari biasanya, karena kalau lagi mual gitu kan seperti mau muntah ya, asemnya atau gas lambungnya tuh lagi naik. Nah jangan sampai badannya tuh sejajar, nanti gasnya bisa naik ke tenggorokan. Lebih baik kepalanya tuh lebih tinggi daripada badannya. Kemudian ini juga pengalaman aku sih, kalau aku lagi mual gitu, aku coba terlentang, aduh nggak sembuh, buahnya istirahat mengurangi mual malah tambah mual. Jadi harus pakai bantal yang lebih tinggi gitu biar mengurangi mualnya. Selanjutnya ini yang ke-10, last but not least ya, ini jangan langsung tiduran kalau habis makan nih, karena udah kekenyangan terus habis makan
Ya kayak tadi masalah pencernaan tuh bisa gas atau asam lambungnya terasa naik terus jadi tambah mual deh. Jadi lebih baik kalau habis makan itu duduk atau berdiri dulu sekitar 1 jam lah ya, atau setengah jam gitu. Jadi habis itu baru tiduran dengan bantal yang lebih tinggi, dimana kepala harus lebih tinggi dari badan gitu untuk mengurangi mualnya. Oke, semoga 10 tips ini yang sangat singkat bisa dimengerti dan bisa dicoba pilihannya dan bermanfaat bagi kalian semua. Yang suka video ini bisa klik like. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye, see you.